Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila tariqil mustaqim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahdah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul 'azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita cintai para habaib, anak cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dan hadirnya para habaib di majelis kita ini, di pondok kita ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan jalannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, guru-guru agama, terlebih sahibul majlis Nanda, semoga guru-guru kita, para habaib kita senantiasa dipanjangkan umur, sihat wal afiat, terus mendapatkan bimbingan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini ditakdirkan Allah bisa berkumpul di majelis haul, majelisnya seorang wali, As-Sayyid atau Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Beliau salah seorang guru. Jadi kenapa di Banjar ini sering dihauli si Saman, memang mulai jatuh palampayan, sudah dibikin haulan si Saman ini. Tadi insyaallah syair itu buah karya daripada jatuh palampayan. Beliau memuji gurunya, beliau berdoa kepada Allah. Syair tadi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Aman, nyaman. Jadi ya Allah ya Rahman, jud lana bil aman. Ini syair itu doa. Kita serampak doa. Doa di tengah-tengah kita hadir haul. Nah, insyaallah banyak kabul. Ya Allah ya Rahman, jud lana bil aman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Diawali dengan nama Allah, asma Allah, Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Dengan nama Allah, begitu nomor 2 Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Nah, ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Rahman. Jud lana bil aman. Jud dengan kemurahan-Mu ya Allah, berikan kepada kami ini bil aman, keamanan.
Insyaallah kita semua mendapatkan keamanan, aman dunia akhirat. Orang yang haul benar-benar cinta kepada sesama dengan berdoa tadi insyaallah mendapatkan keamanan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau meminta kepada Allah bil wali qutbil aqwan, bertawassul dengan wali qutbil aqwan, guru beliau Al Habibus Samah. Jadi kada diragukan lagi kewaliannya. Tadi Datuk Palama menyebut bil wali qutbil aqwan, yang menyebut wali. Siapa yang meragukan kealiman Datuk Palampayan, bagaimana menuntut ilmunya, bagaimana guru-gurunya. Murabbi roh beliau adalah Sayyid atau Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau pernah mengatakan ini wali qutbil aqwan. Sekarang kebanyakan orang kadang haul macam-macam haul. Ini yang kada jelas walinya haul juga. Nah, haul wali anu aja. Ini yang menyatakan wali ini adalah Datuk Palampayan dan guru-guru beliau lainnya. Nah, tadi alhamdulillah kita sekali lagi ulun membaca manaqibnya aja. Jadi kitabnya aja supaya lebih berkah. Kadang kalau ada waktu bisa di Habib nyambung sedikit kena Habib Najib dari ini sama lama Mustafa pada berbulan-bulan keluarga juga keluarga juga ada Habib juga kasih ngajak menginap di rumah Allah lah ke lain lewat tai nginap di rumah. Jadi alhamdulillah kita senang. Dan alhamdulillah biar di sini juga dihadirkan, dikumpulkan di majelis yang cinta akan habaib, cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu satu syukur. Nah, kalau kita bicara tadi ini si Saman, ana Sayyid. Nah, orang Sayyid. Nah, kalau orang Yaman Habib, kalau orang Banjar Aib. Nah, apalagi itu orang Banjar sama Aib itu mana Aib tadi? Nah, Habib itu kan. Nah, apalagi lah bahasa dia. Nah, kalau orang Mesir Syarif. Allah panggil Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Madani. Ini beliau adalah seorang habaib dari zuriat Sayyidun Hasan Al-Hasan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir, yang menyumbang, bikin haulan, baik tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Jadi di antara umat Islam yang banyak ini ada orang yang sudah memang dikehendaki oleh Allah dijadikannya sebagai wali Allah. Jadi antara umat Nabi Muhammad SAW yang banyak ini, setiap masa ada orang yang diangkat Allah menjadi wali Allah. Dan setiap masa mesti ada. Dan jumlah para wali setiap masa itu tidak kurang 124.000 orang di dalam sedunia ini. 124.000, persis seperti jumlahnya para nabi, 124.000. Persis jumlahnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka masih hidup para sahabat
Berapa jumlahnya? Ternyata dihitung 124.000 orang. Wassahabatul ladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahya'u mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan ka'adadil anbiya'i wa adadil awliya'i fi kulli asr. Nah, di antara yang banyak itu ada yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali. Nah, cuma sulit menanggung wali dan menanggung wali kita. Nah, memang sing haji disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di antara ilmu ajaran kita, ajaran para ulama kita harus banyak husnuzan billah, husnuzan bi khalqillah. Sangka baik kepada Allah, sangka baik dengan makhluk Allah. Itulah yang dipasangkan oleh Datuk Parabayan kepada anak cucunya. Menjaga hati, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jajaba minhu ilahi bisabiqil inayah wa ashkuru an manna alaina bil iman bima ja'a bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah wa waffaqani mutabati sunnatihim al bahiyah as-saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu al malak wa bi zahri abi as-salih. Yakni aku memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada Nabi, kepada beliau segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahiri, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam disujudi oleh para malaikat. Kenapa? Karena saat itu beliau mengandung nurnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal-hal yang terkait kepada Nabi Muhammad. Setiap hal yang terkait kepada Nabi Muhammad pasti akan istimewa. Nabi Adam disujudi para malaikat, saya kenapa? Karena ada mengandung nurnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib kenapa mulia? Karena memang mereka adalah bagian daripada titik darahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasul kenapa jadi mulia? Karena adalah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun sesuatu yang terkait kepada Nabi semua akan mulia. Oleh karena itu adalah anak mulia dunia akhirat, tidak lain kita mendekat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nur. Salawat dan salam juga tercurah atas segala keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu para habaib jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini ada sudah orang golongan-golongan yang mulai menyamakan, sama aja Habib kepada Habib sama aja kita dengan juran Nabi Adam juga aja. Nah, sekali lagi Rasul berbeda. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imamul Hadis, Imamul Madhab. Kata Imam Malik, aku tidak bisa menyamakan para juriat Rasul, orang yang dalam tubuhnya itu ada darah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang lain. Imam Malik tidak sama. Imam kita Syafi'i juga memuliakan bagaimana beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulullah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzal. Wahai juri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun fil Qur'ani anzal. Fardun minallahi fil Qur'ani anzal. Cinta kepada kamu itu adalah fardu, hukumnya wajib. Di Al-Quran Allah telah tegaskan kita umat Rasulullah
kita Ahlussunnah wal Jamaah disuruh mencintai, wajib mencintai akan anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma cinta tadi ujiannya banyak. Nah, al-habaib mentes kita menunjukkan cinta kadang-kadang. Ini akan sama kalau kawannya macam-macam. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka lebih istimewa daripada kita. Manakala turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra ila al-mawaddati fil qurba. Manakala turun ayat Al-Qur'an qul la as'alukum alaihi ajra, katakan oleh wahai Muhammad kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, aku di dalam dakwah membawa risalah ini tidak meminta kepada kamu akan imbalan. Yang aku minta kecuali ilal mawaddata fil qurba. Yang aku minta cuma satu, al mawaddata fil qurba, cintai akan kerabatku. Cintai akan kerabatku. Ibnu Abbas mengatakan manakala turun ayat ini, lamma nazalat hadhil ayat qad, tatkala ayat Al-Qur'an ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir Al-Qur'an ini ditafsirkan langsung oleh junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qarabatuka haula'i alladziina wajabat 'alaina mawaddatuhum. Ya Rasul, siapa keluarga sampeyan yang mereka itu wajib atas kami mencintai mereka itu? Maka Nabi pun menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aliyyun wa Fatimatu wa waladuhuma wa abna'uhuma. Mereka itu kerabatku, kata Nabi, adalah Ali wa Fatimah wa waladuhuma, dan anak dari keduanya Hasan dan Husain, wa abna'uhuma, dan anak cucu daripada keduanya itu. Siapa mereka itu? Itu para habaib, para syarifah yang mereka itu sanad, yang mereka itu nasab satu mereka itu bersambung dan bersambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja untuk tegaskan, karena mulai ada masuk aliran-aliran yang sudah mencoba memisahkan kita, yang mencoba mereka itu, padahal ada dari orang-orang kita yang mereka itu mencoba supaya kita ini jangan tidak begitu mencintai, menghormati, memuliakan akan anak cucunya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat tercurah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala yang mengikut akan mereka itu daripada jalan yang nurani, daripada amal yang saleh. Di antara karamat sampai singkat. Nah, insyaallah kita mintakan Habib Najib kena karamat. Di antara tabi'at radhiyallahu anhu, beliau kasih sayang kepada orang yang penuntut ilmu dan kepada orang yang alim dan orang-orang yang saleh. Jadi di antara tabiat sama yang perlu kita ikuti, beliau ini kasih sayang, katuju kita kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim dan orang-orang yang saleh. Di sini menandakan sidi ini ketujuh dengan ilmu. Oleh karena itu ujar Nabi, qul aliman
upayakanlah nomor satu jadikan dirimu itu orang yang alim. Kalau kada kawan kadwa au muta'alliman atau menjadi orang yang belajar akan ilmu, memondok belajar berkitab. Yang ketiga au mustami'an atau menjadi orang yang mustami', pendengar ilmu agama yang setia. Yang keempat au muhibban atau menjadi orang yang cinta. Kada wajib orang alim, kada wajib orang yang belajar aktif memondok, belajar berkitab, atau yang ketiga menjadi orang yang mustami'an, ketujuh menghadiri majlis ilmu yang bermanfaat. Kada kau juga paling keempat au muhibban, jadi orang yang cinta akan orang alim atau orang yang santri atau cinta kepada orang yang majlis. Wala takun khamisan, jangan jadi orang kalima. Alim kada memondok belajar kitab kadang juga hadir ke majelis seminggu sekali malam ahad kadang juga sekalinya pulang cinta kada juga malah sarik lawan orang-orang untuk ilmu. Maka paling para pondok nena hati-hati para pondok lahnya santri macam-macam. Ini orang pondok ini pas pondok mana di kampung tuh ini baik pada kelakuan aja suara bagus azan rancang di musala aja ini masuk ke pondok aja yang menjadi tuan guru kan segan di kampung ada juga di kampung paling nakal kalau lagi geduh ini aja biasanya kan timbai ke pondok karena masuk ke pondok kan timbai ke pondok gini. Jadi pondok itu ragamnya macam-macam. Ada orang yang paling bagus, ya kan? Ada orang-orang tadi yang memang tadi perlu masuk bengkel, perlu dibaiki, terkumpul di pondok. Nah, itulah beban orang masuk pondok. Berat, bukan sekadar sebuah majelis. Nah, itu perlu dukungan orang-orang di sekitar. Itu diuji itu pian nang para nang patuh bujurkah cinta kadakah mu sudah sarik kaduhulu cinta ini diuji pulang apakah menjadi janab au muhibban orang nang cinta akan orang alim, cinta orang ilmu atau cinta kepada orang-orang menghadiri majelis ilmu. Kada kau hadir ke majelis menarangi lampunya bareng di jalan ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada orang yang alim dan orang yang saleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khadam titanya kalau khidmat kepada orang-orang hebat akan jadi hebat. Bersandar kepada orang hebat akan jadi hebat. Itu kulit kambing. Ya kan? Jadi sampul Quran maka dicium orang. Lapik Al-Quran dicium orang. Tapi kalaunya lapik kulit kambing tadi jadi sandal dijajak orang terus. Kenapa jadi dicium orang? Karena jadi sampulnya Al-Quran, kulitnya Al-Quran, bersandar kepada orang-orang baik. Nah, diberi itu penting, bantu. Nah, kadang kawan duitnya ada sama di pondok itu perlu. Nah, hadir majelis malam ini, majelis itu perlu. Ada tuan gurunya yang membaca, ada tukang terbangnya, ada tukang tingkarnya, perlu dibantu itu. Niat khidmat akan majelis. Kita dulu waktu di Matapura dikirim guru sampai baca maulid, mengamalkan maulidnya seminggu. Ngasih malam Ahad dulu malam Jumat. Malam Al-Habsyi. Niatakan ya guru bahadam dengan Habib Ali sahibul maulid.
Jadi dinyatakan hadam membacakan kitab Maulid Siti. Jadi hadam. Nah, maka kalau hadam akan jadi berkah. Sayyidul qaum khatim. Sedikit lagi di antaranya syahadat adalah ihwal Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka ia uzlah menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk halwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi tempat kubur istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan Masjid Nabawi pada tiap hari, lalu yang berzikir membaca Quran di tempat itu. Jadi sini termasuk orang yang hobinya itu ziarah, akan ziarah ke kubur orang-orang saleh, kubur wali-wali di Madinah, kuburnya Rasul, kuburnya para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Baqi itu lebih 10.000 adalah dikuburkan para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuh ziarah sini. Dan halnya Rabi'ah itu pada ketika bidayahnya, pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Aneh. Ya, jalan orang tasawuf macam-macam. Kira orang tasawuf itu pakaian babir. Sekarang itu juga. Memakai pakaian yang indah-indah, kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Saman di dalam halwatnya di kamar. Waktu kalau di kamar kada ditemui orang, datang masuk ke kamar Sidir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawakan baju jubah putih. Maka cukuplah beliau dengan baju itu. Nah, hingga sampai sekarang oleh pengarang waktu beliau Syekh Umar Khan ini menulis ini. Nah, sampai beliau wafat cukup salam berbaju putih tadi. Nang dipakai sini dalam halwat tapinya. Nah, hilqah sufiyah dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, kalau kita mengacu ke sini, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wafat 561 Hijriah. Sedangkan Syekh Saman lahirnya 1132. Maka selisih tahun berapa? 571 tahun. Waktu wafatnya, lahirnya, wafatnya Syekh Abdul Qadir lawan lahirnya Syekh Saman selisih 571 tahun. Ini jadi pakaian ini datang ke kamar halwat, di pakaian di baju jubah putih. Cukuplah dengan itu. Nah, inilah keistimewaan wali. Nilai baju sulap dipakai kada ada lagi. Ini benar-benar pakaian. Inilah diceritakan Al-Quran tentang seorang waliyah Siti Maryam. Untuk perempuan waliyah, karena bibinya kada jadi nabi. Nang sidin diangkat di kamar atas oleh Nabi Zakaria, digaduh di pada Nabi Zakaria, diangkat di atas loteng. Kada kau orang masuk pasti lewat Nabi Zakaria. Tapi anehnya, waktu Nabi Zakaria masuk ke kamar Siti Maryam, di atas loteng tadi ada makanan yang tidak pada musimnya. Siapa bawa makanan ini? Ana laki hadza, Nabi Zakaria, datang di mana makanan ini? Siti Maryam lagi harus menjawab, qala huwa min indillah. Makanan ini datang dari sisi Allah. Karena
betakun ini Nabi Zakaria mengerti. Langsung saja percaya. Ini datang daripada sisi Allah. Nah ini naranya karamah, makanan kadang musimnya dan kadang lewat. Kau masuk ke sana kecuali bukan oleh para malaikat. Nah sama di sini si Samad didatangi oleh si Abdul Qadir Jailani. Ulun kisahkan ulang-ulang. Dulu ada cerita Sahibul Ghafura itu Jawa Tengah. Nah, Sahibul Karamah ulun sampai sekarang belum sempat ziarah ke sana. Soalnya di Boyolali Posen. Ya lah, tahun berapa tahun dulu kita lewat Probolinggo kereta api ke sana. Nang sidin itu waktu suatu hari lagi remaja sini nah waktu sudah remaja ini ada bebekas kayak bebekas di muka sidin ini. Waktu itu lagi harus lahir ada pas suatu hari waktu remaja ada lalu ditakoni oleh Mama Sidin. Kenapa bebekas? Bebekas karena apa? Waktu itu Sidin menjawab, "Ma ingatlah pian." Dan kuitan. Nang anak wali. Ingatlah pian. Kenapa? Waktu pian masih gadis. Pian berjalan surangan. Di tengah perjalanan ada orang, ya kah? Yang mau memperkosa pian. Terus pian melawan, hampir kalah pian. Datanglah seorang pemuda. Maka pemuda itulah yang melawan dan mengalahkan hingga orang tadi lari. Nah, pemuda itu kan timpas bahasa Banjarnya, pas mukanya kan di mukanya. Ingatlah pian. Nang kuitani kada suatu kisah. Ya kah suatu kisah. Nah, waktu remaja aja kasih bapak kada kisah. Ingatlah pian. Itu pemuda nama lawan akan pian itu nah. Pas kana timpas di sini. Ya Allah mai. Ingatlah pian dah. Oh ada kuitan tak. Itu ulul mai. Ingatlah pian. Oh, waktu remaja datang itu pemuda yang datang itu. Ya Allah. Luar biasa. Nah, jadi ini sudah putaran alam sebelah lah. Nah, terakhir ya ada Habib berceramah supaya lebih berkah acara kita malam ini. Ulun menceritakan tentang Sayyidina Al-Imam Muhammad Baqir, cucu daripada Al-Imam Husain. Sayyidina Husain bin Ali Zainal Abidin Al-Azim bin anak Muhammad Al-Baqir. Diceritakan Ruwiya an Zubair ibn Muhammad Muslim al-Makki qala kunna inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu fa'atahu Ali ibn Husain wa ma ibnuhu Muhammad wa sabbin faqala Ali ibnihi wa sabbin qabbir ra'sa amik fadana Muhammadun min Jabir faqabbala ra'sa faqala Jabir man hadha faqala lahu Ali hada ibni Muhammad. Diceritakan ujar Imam Zubair bin Muhammad bin Husain bin Muslim, kami sedang dudukan beilang ke rumahnya sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, perawi hadis Nur tadi di Maulid Al-Habsyi. Waktu itu beilang di tengah-tengah kami ini Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Husain Ali Azzain bin Husain, cucu Sayyidina Ali. Sertanya ada anak beliau itu Imam Muhammad Al-Baqir, masih kecil. Maka berucap Imam Ali Zainal Abidin
lawan orang si Muhammad Bakir. Qabir rasa amik, nak cium kepala ubun-ubun pamanmu Jabir. Maka mendekatlah Sayyiduna Muhammad Bakir kepada Imam Jabir. Maka beliau menguncup, mencium kepala Jabir. Ujar Jabir sudah tuha benar. Mulai zaman Nabi sudah tuha. Faqala lahu Ali, hadza ibni. Ujar Ali bin Abidin, ini anak ulun mana? Maka mendengar anak ulun namanya Muhammad. Fadhamma Jabir merangkap kita akan Muhammad Bakir. Lalu Jabir berkata, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-salam. Muhammad, gelarnya Muhammad Al-Bakir. Wa alqabuhu dalam kitab itu talatah Al-Bakir, Asy-Syakir, Al-Hadi. Muhammad Bakir, Muhammad Asy-Syakir atau Muhammad Al-Hadi. Wahai Muhammad, ujar Jabir, Sayyiduna Jabir, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkirim salam lawan ikam. Maka yang hadir ini pun kaget. Faqalu, wahai Sayyidina Jabir, kaifa dzalik, bagaimana demikian itu terjadi? Ujar Jabir, kami suatu hari dudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Husain Kaimo, Husain Kaimo. Sayyidina Husain itu sedang bermain-main di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi halus Sayyidina Husain bermain di pangkuan Nabi. Ujar Nabi mengucap di Jabir lawan kami, ya Jabir, yuladul libnil Husain ibnun yuqalahu Ali. Ni anakku, ni anakku Husain, ni kena cucuku Husain ni. Lagi halus, ini bisi anaknya, naranya Ali, gelarnya Zainal Abidin, anaknya Ali. Mul hari kiamat Nabi kena orang berucap ada panggilan, liyakum Zainal Abidin, adalah berdiri tokohnya orang-orang ahli ibadah. Memang Ali Zainal Abidin ini terkenal ibadah setiap malam 1000 rakaat. Sembahyang sunat setiap malam 1000 rakaat. Mudah-mudahan dengan berkat mendengar sidin ini kita dapat percikan berkah dari beliau. Kurang manyunat, mudahan rajin sunat kau kuliah ba'diyah. Ketika sunat subuh, mudah-mudahan jangan ketinggal sunat subuh, karena itu baik di Nabi dunia dan seisinya. Dengan berkat mendengar sidin ini kita kada usah ribut itu benar. Kada biasa berjamaah, jangan kada berjamaah. Fayaqumu Ali, maksudnya Nabi panggil itu berdirilah Ali Zainal Abidin. Dan Nabi pulang, yuladu li aliyin, Ali itu sini Husain masih lagi halus, nina Husain nina kawin belum, bisi anak Ali ini bisi anak dan pulang Muhammad namanya. Jadi belum tasbih sudah disambat. Kan habaib itu banyak. Siapa anak kamu lelaki aja. Kadang pakai ke dokter. Ini belum lagi lahir. Anaknya Ali. Anak Ali ini kan Muhammad ya Nabi. Walau ujar Nabi, ya Jabir, in adraktahu faqrahu minni as-salam. Mun ikam panjang umur Jabirlah, sampaikan salamku kepada cucunya Husain. Husain lagi cucunya karena Nabi Muhammad, sampaikan salamku. Wa illa taitahu fa'lam anna baqa'aka qalil. Amun ikam ya Nabi bertamuan karena cucunya nih Nabi Muhammad itu. Wahai Jabir, yakinilah, ketahuilah umur ikam kada lawas lagi.
Nah, berapa tahun nih aku menyampaikan salam Nabi ini. Maka falam ya'ish Jabir radhiyallahu anhu ba'da dzalik ghaira thalathati ayyam. Setelah menyampaikan Jabir kepada Muhammad Bakir, 3 hari setelah menyampaikan salam dari Nabi itu meninggal dunia. Menunggu salam itu narai, yang ada tersampaikan lagi. Nah, pas 3 hari pertemuan sampaikan salam Nabi meninggal dunia. Jadi belum apa-apa sama Nabi, anaknya, cucunya sudah selesai. Inilah keistimewaannya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mana kita dapat berkah dengan berkat hadir haul pada malam hari ini. Ini ulun nama minta ulang Muhammad biar bisa jalan cara Muhammad. Nah, Habib baca cara pada kami juga.